Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas tafsir yang ada di tangan saya, namanya Tafsir Al-Hikmah ya, Tafsir Al-Hikmah. Dan kita sekarang memasuki pembahasan ayat ke-12 dari surat An-Naba. Surat An-Naba itu surat ke-78 berjumlah 40 ayat. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah ayat ke-12 dan seterusnya. Bagi sahabat-sahabat yang ingin menelaah surat-surat yang ada di Juz Amma, di Juz 30 ini, Anda bisa cek di Aam Amiruddin Official Channel untuk arsip-arsipnya. Termasuk pembahasan minggu lalu, ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan ayat ke-12 dari surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa banaina fauqakum sab'an shidada. Wa banaina, dan kami bangun, fauqakum, di atasmu itu, sab'an shidada, 7 langit yang kokoh ya. Saya yakin sahabat sering mendengar kata 7 langit. Yang dimaksud dengan 7 langit itu bukan seperti kue lapis. Ada lapis kayak kue lapis. Bukan seperti itu. 7 yang dimaksudkan itu untuk menunjukkan tak terhingga. Sangat banyak sekali. Kita tahu bahwa yang namanya bintang-bintang yang ada di atas kita, matahari salah satu bintang. Tapi dia itu sebenarnya bintang yang relatif sedang dan tidak terlalu panas dibanding dengan bintang-bintang yang lainnya. Sampai hari ini tidak ada seorang ilmuwan pun yang bisa menentukan berapa jumlah bintang yang ada di kesemestaan ini. Jangan jauh-jauh lah. Galaksi Bima Sakti aja, galaksi itu cuma disebutkan miliaran. Berapa? Tak terhingga. Maka yang dimaksud dengan 7 itu bukan 6 plus 1. Tapi 7 untuk menunjukkan sangat banyak, tak terhingga, kita sulit untuk menghitungnya. Bisa dihitung, tapi entah kapan, dengan ilmu apa, kita tidak tahu sampai hari ini. Bagaimana menghitung jumlah langit yang ada di atas kita? Jadi segala sesuatu yang di atas kita itu disebut langit. Makanya rumah suka ada langit-langitnya, ya. Karena dia itu menghalangi kita dari sesuatu sehingga kita tidak bisa lihat di luar rumah kita. Maka ketika kita lihat ke atas, kita sebutnya langit-langit, ya. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di atas kita itu kemudian disebut dengan langit. Wabanaina, dan kami ciptakan untukmu, fauqakum sab'an shidada, 7 langit yang kokoh. Apapun yang ada di atas kita, bintang-bintang yang ada di atas kita, itu punya kekokohan yang luar biasa. Satu aja lepas dari orbitnya, maka kesemestaan ini akan mengalami kehancuran. Makanya disebutnya sab'an shidada, yang kokoh. Karena itu
Apa yang akan kita sombongkan, saudara-saudara sekalian? Apa sih? Manusia itu kalau sudah datang takaburnya, sombong dengan harta, sombong dengan ilmu, sombong dengan pengaruh, sombong dengan kuasa. Apa sih manusia? Dia itu kalau berdiri saja seperti berada di dataran, menunjukkan kita ini kecil. Ya, masih ingat ayat sebelumnya yang pernah kita bahas? Bahwa kami ciptakan kamu itu alam naj'alil ardo mihada. Bukankah kami jadikan bumi sebagai hamparan di ayat sebelumnya? Yang dimaksud bumi sebagai hamparan, kan bumi nggak rata. Ya, maksudnya betapa manusia itu kecil. Saking kecilnya, bumi itu seperti rata. Kami jadikan bumi sebagai hamparan. Wal jibala autada. Kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak yang menguatkan bumi. Setelah itu, ayat yang sedang kita bahas sekarang adalah wajbainaina fauqakum sab'an shidada. Dan kami ciptakan di atasmu itu 7 langit yang kokoh. Maksudnya apa? Bintang-bintang yang ada di atas kita, yang tak terhingga jumlahnya, sungguh Allah ciptakan dengan segala kekokohannya. Nah, lalu dari segala bintang yang ada di atas kita, langit yang begitu kokoh, 7 langit, saya bilang 7 itu bukan berarti seperti kue lapis berlapis-lapis, ya. Tapi maksudnya sesuatu yang tak terhingga. Allah ambil satu dari bintang yang ada di atas kita. Waja'alna siraja wahaja. Kami jadikan matahari sebagai pelita yang terang benderang. Saudara-saudaraku tercinta, sungguh ayat ini menyadarkan kita akan betapa kecilnya kita ini. Matahari, saudara-saudara, adalah salah satu bintang terdekat dan merupakan induk dari tata surya yang bermasa sekitar 300.000 kali massa bumi dan berukuran lebih dari 1.000.000 kali besar bumi. Bisa dibayangkan, bumi itu kalau ingin menyamai matahari harus ada 1.000.000. Bumi dikumpulkan 1.000.000, maka akan sama besarnya dengan matahari. Berarti, saudara-saudaraku sekalian, kita ini makhluk satu, saya, Anda, itu satu makhluk yang ada di bumi. Bumi ini kalau dikumpulkan, ya, untuk menyamai matahari, butuh 1.000.000 bumi baru akan menyamai besarnya matahari. Makanya, saudara-saudaraku tercinta, tidak ada alasan bagi kita untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Tidak ada alasan bagi kita untuk durhaka kepada yang yudabbirul amro, yang mengatur, memanage segala sesuatu yang ada di kesemestaan ini, termasuk juga yang mengatur diri kita semua. Karenanya, innal insana ladzulumun kafar. Di ayat lain dikatakan, sesungguhnya manusia itu zolim dan kufur. Manusia itu makhluk yang seringkali tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Saya bisa bicara seperti ini, Bapak Ibu bisa mendengarkan, bahkan boleh jadi di antara ibu-ibu itu multitasking, sambil dengerin ceramah saya, mendengar kajian tafsir Al-Hikmah, sambil ngistrika, sambil masak, sambil nyuci piring, sambil nyiapin sarapan. Itu kan multitasking. Kebayang nggak tuh? Betapa Allah sudah memberikan karunia kepada kita. Kita bisa mengerjakan sesuatu dalam waktu yang sama. Mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang sama. Nah, itu semua karena ada tadbir, ada kuasa Allah di situ.
Nah sekarang waja'alna siraja wahaja, dan kami jadikan matahari sebagai pelita yang terang benderang. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, bumi kita ini posisinya tidak terlalu dekat dengan matahari, tidak terlalu jauh dari matahari. Itu yang menyebabkan bumi menjadi tempat yang nyaman, layak untuk kehidupan. Kalau bumi kita terlalu dekat dengan matahari, pasti terbakar. Kalau bumi kita terlalu jauh dari matahari, pasti membeku. Bumi kita ini oleh Allah ditakdirkan berada di posisi yang pas untuk adanya kehidupan. Maka waja'alna siraja wahaja, kami jadikan matahari sebagai pelita untuk kita. Tak terbayang saudara-saudara sekalian, kalau matahari itu mendekat, maka semua yang ada di bumi ini terbakar. Kalau bumi kita ini menjauh dari matahari, maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan membeku kedinginan. Jadi, tidak ada suatu yang terjadi di alam ini kecuali di situ ada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan masalah bintang, bumi, gunung, ya, matahari yang sekarang kita bahas, gunung, bumi yang sudah dibahas di ayat-ayat sebelumnya. Jangankan itu, Anda sekarang keluar rumah, coba lihat di halaman, ada enggak daun yang lepas dari rantingnya? Yang di rumahnya ada pohon jambu, pohon buah, ya. Coba pohon belimbing, coba Anda keluar rumah, lihat di halaman rumah atau di halaman belakang, lihat ada enggak daun-daun yang lepas dari rantingnya? Pertanyaan saya, apakah itu kebetulan? Ternyata Allah firmankan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang lepas dari rantingnya kecuali atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang mengatur segala urusan dengan rapih, dengan teratur. Di dalam Al-Quran itu seringkali kita dibawa untuk berpetualang. Jangan jauh-jauh, di surat di surat An-Nazi'at ini, saya ingin ingatkan lagi, ayat sebelumnya kan bicara tentang apa? Bicara tentang bumi sebagai hamparan, alam naj'alil ardo mihada. Lalu bicara tentang apa? Wal jibala autada, gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, kita diciptakan berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, Allah jadikan tidurmu itu sebagai istirahat untuk recovery. Wa ja'alna laila libasa, Allah jadikan malam itu sebagai pakaian. Kalau kita ini berpakaian, berarti kan kita melindungi diri. Nah, kalau kita istirahat di waktu malam, sebenarnya kita sedang melindungi diri kita supaya sehat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, Allah ciptakan siang hari untuk supaya kamu beraktivitas. Dan wa banaina fawqakum sab'an shidada, Allah ingatkan bahwa di atas kepalamu kamu tengadahkan matamu, lihat, Allah ciptakan di atasmu langit yang kokoh. Dan dari sekian yang Allah ciptakan, ada sesuatu yang menjadi sumber kehidupanmu. Wa ja'alna siraja wahaja, kami jadikan matahari sebagai pelita yang terang benderang, yang memberikan sumber kehidupan padamu. Di ayat berikutnya, saudara-saudaraku tercinta, ya, di ayat berikutnya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah.
Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan lebat. Linukhrija bihi habbaw wa nabata wa jannatin alfafa. Untuk kami tumbuhkan biji-bijian dan tanam-tanaman dengan air itu, serta kebun-kebun yang rindang. Sahabat yang Allah muliakan, mari kita renungkan ayat ini dengan dalam. Ayat sebelumnya, yaitu ayat 13, bercerita tentang matahari. Waja'alna sirajaw wahaja. Kami jadikan matahari sebagai pelita untuk kamu. Lalu apa? Diceritakan tentang awan, tentang hujan. Kita tahu bersama bahwa nggak mungkin awan itu terjadi kecuali ada matahari. Berarti saudara-saudara sekalian, setelah Allah berfirman tentang matahari, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajaj, kami turunkan dari awan. Awan itu terbentuk karena ada panas matahari. Lalu dari awan itu tercurahlah hujan. Dari hujan itu linukhrija bihi habbaw wa nabata. Kami tumbuhkan biji-bijian dan tanam-tanaman dengan air hujan itu. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Jadi sebenarnya ayat ini bicara tentang tafakur. Dan ayat ini bercerita bahwa Bapak Ibu, 1400 tahun yang lalu ilmu seperti ini belum ada. Ya, emang ini ilmu yang sederhana sebenarnya. Anak-anak SD juga sudah belajar bagaimana terjadinya awan, ya, bagaimana terjadinya hujan. Anak SD sekarang pelajari. Tapi zaman dulu Anda bayangkan 1400 tahun lalu, tidak mengerti orang itu bagaimana terjadinya awan, bagaimana terjadinya hujan, apa hubungan terik matahari dengan awan, apa hubungan air hujan dengan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan serta hutan-hutan yang lebat. 1400 tahun lalu, 14 abad yang lalu, belum terkuak ilmu ini, saudara-saudara sekalian. Sahabat percikan iman, belum terbuka ilmu ini. Dan Quran sudah berbicara hal ini, menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan karangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karangan beliau, tapi murni 100% itu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu firman-firman Allah, sehingga tidak ada satu persoalan pun yang dibahas di dalam Al-Quran yang bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketika Allah berfirman tentang kejadian manusia aja, sudah dibicarakan bagaimana ovum dibuahi oleh sel sperma. Bagaimana dia menjadi segumpal darah yang menempel. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Ovum yang dibuahi oleh sel sperma kami simpan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Coba Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kita berpikirnya 1400 tahun lalu. Ini sudah dibahas. Maksud saya, ini isyarat bahwa Quran itu bukan buatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan susunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Contoh yang sederhana yang dijelaskan di ayat ini, bagaimana zaman dulu itu belum tahu orang yang namanya awan itu karena ada peranan matahari. Yang namanya hujan itu akan menyebabkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian bisa bertumbuh dengan bagus. Nah, jadi ini bahan renungan untuk kita, betapa sistematika yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Al-Quran itu bukti kebenaran
Al-Quran. Setelah Allah berfirman tentang apa yang ada di sekitar kita, sahabat-sahabat bisa cek lagi ya ayat dari awal gitu ya. Bicara tentang bumi, tentang gunung itu sebagai pasak, tentang penciptaan manusia itu berpasang-pasangan. Dibahas juga bahwa istirahat itu, tidur itu untuk recovery, dan recovery yang paling bagus itu di malam hari. Lalu Allah firmankan di atas kita itu banyak bintang-bintang yang kokoh, yang sampai sekarang tidak ada ilmuwan dan alat yang bisa menghitung berapa jumlah bintang yang ada di kesemestaan ini. Lalu Allah cerita tentang matahari, di mana matahari itu sumber kehidupan bagi bumi. Bumi tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Kalau terlalu jauh akan dingin luar biasa, dan kalau terlalu dekat akan terbakar bumi ini. Lalu dengan posisi bumi yang ideal di matahari, di dalam wilayah matahari, kami turunkan dari awan itu air hujan. Ini kan bicara tentang keseharian, ya, yang kita alami sehari-hari. Allah turunkan hujan, ya. Kemudian Allah tumbuhkan tanaman-tanaman, kebun yang rindang. Nah, setelah itu baru bicara inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh hari keputusan adalah waktu yang telah ditetapkan. Nah, sekarang bicara tentang kehidupan setelah alam semesta ini. Jadi setelah Allah berfirman tentang kesemestaan, sekarang baru bicara inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh hari keputusan. Yaumal fasl, hari keputusan. Hari di mana setiap orang akan diputuskan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia akan diputuskan dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan amal kebaikannya, diputuskan dia akan di dalam hawiyah. Ini yaumal fasl, hari keputusan. Lalu di hari keputusan itu akan diaudit, akan dihisab semua manusia. Al-yauma, pada hari keputusan itu, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan menjadi saksi itu tangan dan kaki mereka. Yang akan bicara itu anggota tubuh kita. Lisan kita ditutup. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu yaumal fasl. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan. Saudara-saudaraku tercinta, kita semua akan menghadapi hari keputusan itu. Nah, di hari keputusan itu, semua orang tidak bisa menolong siapapun. Fa'idza ja'atis sohoh, di surat sebelumnya sudah kita bahas. Fa'idza ja'atis sohoh, ketika terjadi kebangkitan, hari keputusan, yaumal fasl. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada saat itu kita akan meninggalkan teman kita. Wa ummihi wa abih, meninggalkan ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, meninggalkan istri, suami, dan anak. Jadi saya akan egois. Saya nggak akan mikirin istri saya, anak saya, ibu bapak saya. Yang penting saya selamat. Istri saya begitu, anak saya begitu, ibu bapak saya begitu, teman-teman saya begitu. Makanya kalau mau saling mengingatkan dan saling menolong, sekarang. Hari ini Anda mengingatkan saya mengingatkan Anda. Anda menolong saya menolong Anda. Inilah waktu yang terbaik untuk saling menyelamatkan. Saya seringkali, mungkin Anda juga sudah bosan mengajak
Bapak, Ibu, sahabat percikan iman, kita punya proyek amanah wakaf. Mari sisihkan rezeki kita, ilmu kita, doa kita, supaya amanah wakaf ini menjadi bagian dari kemaslahatan umat. Kenapa saya ajak lagi? Ini waktunya untuk saling menolong. Ketika saya mengajak dan Anda merespon, maka kita sudah saling menyelamatkan. Karena inna yaumal fasli kana miqata. Hari keputusan itu sesuatu yang pasti dan sudah ditetapkan. Nah, alhamdulillah, sekarang kita oleh Allah masih diberi kesempatan menjalani kehidupan. Inilah saudara-saudaraku tercinta, waktu bagi kita untuk saling menguatkan. Ketika saya mengajak, ayo teman-teman, kita bantu saudara-saudara kita yang kena musibah. Itu sebenarnya kita saling menguatkan. Karena nanti kita sudah tidak bisa saling menolong. Ibu ngingetin anak untuk ibadah. Inilah waktunya. Karena nanti kita tidak bisa nolong anak kita. Gitu. Inna yaumal fasli kana miqata. Hari keputusan itulah waktu yang telah ditetapkan. Kapan? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ternyata inilah yang dikategorikan amma yatasaalu. Nah, Anda lihat di ayat 1 lagi, balik lagi. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Anin naba'il azim, tentang berita besar. Apa berita besar? Hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang dalam hal itu mereka berselisih. Benar gitu kita akan dibangkitkan? Benar gitu kita akan dikumpulkan? Mereka meragukan hal itu. Makanya disebut dengan surat An-Naba, berita besar. Dan juznya itu disebut dengan juz amma, karena memang diawali dengan kata amma yatasaalun. Nah, disinilah kuncinya. Apa yang mereka perselisihkan? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu pada hari di mana sangkakala ditiup, kamu datang berbondong-bondong. Nah, ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal, dengan rasionalitas. Ini hanya bisa dijelaskan dan diterima dengan iman. Makanya kalau kita bicara agama, ada bagian-bagian yang tidak bisa dirasionalisasi. Apa sih bedanya agama dan ilmu? Apa bedanya religion dan science? Apa bedanya? Hal yang paling mendasar dalam science adalah logik, empiris, logiko, hipotetiko, verifikatif. Itu science. Logik, ada hipotesisnya, ada verifikasinya. Bisa dibuktikan oleh siapapun. Kalau saya punya satu teori, Anda bisa menguji teori yang saya dapatkan. Ketika Anda punya hasil penemuan apa, saya bisa mengulangi lagi. Apakah apa yang Anda temukan itu benar atau tidak? Nanti verifikasi empiris yang akan mengatakan bahwa memang riset Anda itu benar adanya. Ilmu Anda itu benar adanya. Itulah science. Itulah science. Makanya ilmuwan itu sangat terbuka dengan antitesis. Dalam dunia keilmuan ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Dan itu yang membuat ilmu semakin matang. Ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Sintesis menjadi tesis baru. Ada lagi antitesisnya. Ada sintesisnya. Itu yang kemudian ilmu itu kumulatif. Dia makin matang, makin matang, makin matang. Snowball menjadi sebuah kekuatan dan menjadi sebuah ilmu yang disepakati kebenarannya. Itulah science. Lalu religion apa? Nah, kalau religion itu ada bagian yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Seperti yang dijelaskan di ayat ini. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Setelah kamu berada di dalam kubur,
kulit, daging, tulangmu itu sudah nyatu dengan tanah. Ditiuplah sangkakala, kamu akan bangkit dan datang kepada Allah dengan berbondong-bondong. Ini di luar dari pakemnya pakemnya sains, ya. Kenapa? Karena ini tidak bisa dirasionalisasi dan tidak bisa dibuktikan secara empirik. Nah, inilah saudara-saudara bedanya sains dan religion. Kalau religion itu memang betul, dalam religion, dalam agama itu ada intellectual involvement, ada keterlibatan intelektual, ada ritual involvement, ada keterlibatan ritual, dan ada lagi yang tidak boleh dilupakan, ideological involvement, yaitu keterlibatan ideologi atau keimanan, belief system, ya. Ada suatu sistem keimanan, sistem keyakinan yang terhunjam dalam hati kita dan menjadi arah bagi pemikiran kita. Nah, ini yang dijelaskan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari itu sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Pada saat itulah saudara-saudaraku sekalian, kita hanya akan menguruskan diri kita sendiri. Dan pada hari itulah akan ditegakkan suatu pengadilan yang maha adil. Ya, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau dalam pengadilan itu ternyata amal soleh kita berat, timbangan amalnya itu berat sekali sampai keburukannya terkalahkan, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Kenapa ada istilah ditimbang? Karena kita ini nggak mungkin steril dari dosa. Saya dan Anda itu nggak mungkin suci dari salah, betul nggak ya? Iya nggak sih? Sesoleh-solehnya orang, pasti dia pernah berbuat salah. Sebejat-bejatnya orang, pasti dia pernah berbuat baik. Itu yang namanya rumus manusia begitu. Anda orang soleh. Saya tidak meragukan kesolehan Anda. Tapi saya yakin Anda as a human, sebagai manusia, Anda pasti pernah keliru. Sekalipun Anda orang yang sangat soleh. Sebejat-bejatnya saya, boleh jadi saya pernah berbuat kebaikan. Nah, makanya ada rumus. Fa'amma man thaqulat mawazinu, siapa yang berat timbangan amal baiknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Kalau ada kalimat berat timbangan amal baik, berarti dia juga ada amal buruk, tapi terkalahkan oleh amal baiknya. Wa amma man khaffat mawazinu, nah ini sebaliknya. Ternyata amal buruknya lebih banyak, amal baiknya itu khaffat, ringan, sedikit. Maka dia dalam kehidupan yang menyengsarakan. Jadi saudara-saudaraku tercinta, sebenarnya hidup itu pilihan. Sekarang aja pagi ini, pilihan. Anda bisa dengerin tausiah. Anda bisa dengerin musik. Anda bisa dengerin omongan-omongan nggak berguna. Atau Anda bisa tidak dengar apa-apa. Ya nggak sih? Jadi kalau sahabat tercinta, Percikan Iman ini ada yang akses melalui YouTube, ada yang akses melalui Instagram, ada yang stay tune di radio, ya, di Radio OS 103,1 FM, atau di radio streaming, ya kan? Anda standby di radio streaming. Itu pilihan Anda. Itu choice Anda. Kita memilih kebaikan itu. Makanya Allah berfirman, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kau memilih kebaikan, kebaikan itu akan menjadi kebaikan dirimu. Wa in asatum, kalau kau berbuat buruk, keburukan juga itu untukmu. Jadi sebenarnya manusia oleh Allah diberi kebebasan untuk jadi orang soleh, pilihan kita. Untuk jadi ahli maksiat, pilihan kita. Ya nggak sih? Untuk disiplin, pilihan kita. Untuk lalai juga pilihan kita. Gitu loh. Jadi balik lagi ujung-ujungnya ke diri kita.
Makanya di dalam surat Al-Mulk, ahli neraka itu mengatakan fa'tarofu, maka mereka menyadari kesalahan-kesalahannya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarofu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka berkata, law kunna nasma'u aw naqilu, kalau kami dengar dan kami berusaha memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan menjadi penghuni jahanam. Teman-teman, Bapak Ibu, sahabat, Anda lihat surat Al-Mulk, ya kan, di awal-awal itu. Mereka mengatakan, sekiranya kami waktu di dunia itu mau dengar aja, mau menyisihkan waktu memahami aja, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak mungkin menjadi penghuni jahanam. Fa'tarofu bidzambihim fasuhqal li ashabi. Fa'tarofu, tarofu itu mereka menyadari, mereka mengakui, ini pilihan saya, gitu. Nah, sahabat tercinta, hidup itu pilihan. Nanti kita semua akan berbondong-bondong kembali kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sekarang pilihan mana yang akan kita ambil? Apakah pilihan kebaikan ataukah pilihan keburukan? Makanya manusia itu makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih. Bahkan untuk keimanan saja Allah kasih kebebasan pada kita. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau iman, silahkan iman. Wa man syaa falyakfur, kalau mau kufur juga silahkan kufur. Nah, teman-teman sekalian, seandainya yang ada di muka bumi ini jadi orang kufur semuanya, tidak mengurangi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya seluruh penduduk bumi ini jadi orang kufur, tidak mengurangi keagungan dan kebesaran Allah. Sekiranya semua penduduk bumi ini jadi orang-orang soleh, itu juga tidak akan menambah keagungan dan kebesaran Allah. Allah sudah agung, sudah besar, sekalipun tidak ada makhluk. Jadi dengan demikian, soleh dan tidak itu untuk siapa? Ya untuk diri kita. Untuk kita. Kalau kita punya rezeki, kita berbagi pada orang yang tidak mampu. Saya ingin tanya, kebaikannya untuk siapa? Bukan untuk orang yang kita tolong, untuk kita. Ya nggak sih? Jadi keliru kalau kita mengeluarkan zakat, infak, wakaf tuh seolah-olah itu untuk orang. Bukan. Untuk kita, sahabat-sahabat tercinta. Untuk kita. Makanya ketika kita berbuat sebuah kebaikan, sesungguhnya itulah kebaikan yang kita pilih. Ketika berbuat buruk, ya itulah yang kita pilih, gitu. Jadi hidup itu adalah memilih. Hidup itu memilih. Mau sehat, pilihan kita. Ya nggak sih? Contoh sederhana lah. Contoh sederhana. Di meja makan, kita datang ke restoran. Kan sebenarnya bisa saja ada makanan yang sehat, ada makanan yang untuk umur saya tidak sehat. Gitu. Untuk anak saya mungkin sehat. Ya nggak? Misal, kalau kolesterol saya udah tinggi, gula darah saya udah tinggi, makanan itu boleh jadi tidak bagus untuk saya. Tapi untuk anak saya bagus. Untuk anak saya bagus. Untuk saya nggak bagus. Berarti apa? Hidup itu memilih. Ini contoh sederhana kalau kita mengambil makanan saja, itu memilih apakah yang sehat untuk kita atau tidak. Misalnya, saya mah nggak peduli. Kolesterol tinggi nggak peduli saya mah. Gula darah tinggi nggak peduli. Pokoknya saya mau. Begitu saya jorok dalam makanan, ya akan berakibat juga pada diri saya. Betul nggak sih? Ya jorok, maksud jorok tuh
segala dimakan lah, nggak mikir usia saya berapa, nggak mikir kondisi kesehatan saya apa. Pokoknya semua yang ada di restoran, ya asal saya mau, saya makan. Yang ada di rumah, asal ada, saya makan. Apa yang terjadi? Ya kan binasa juga diri saya gitu. Ya nggak? Tapi kalau ada orang itu menggunakan pilihannya, oh iya, sekarang mah saya kudu mengurangi ini. Saya tidak boleh ini. Maka nanti kan balik lagi ke saya, ya nggak? Jadi saudara-saudaraku tercinta, ingat, hidup itu pilihan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari ketika sangkakala ditiup, kamu datang berbondong-bondong. Apa? Berbondong-bondong dengan membawa amalnya masing-masing. Dengan membawa pilihannya masing-masing. Pilihannya masing-masing. Ya. Nah, wa futihatis sama ufakanat abwaba, dan langit pun dibuka hingga terdapatlah beberapa pintu. Nah, ini kalau ilmuwan astronomi yang cerita, wah pasti menarik sekali. Ternyata langit itu kita tidak sembarang nembus gitu keluar dari bumi. Nah, nggak sembarang. Jadi ketika pesawat ruang angkasa itu mau keluar dari bumi, nggak sembarang itu. Ada titik-titik tertentu yang itulah pintu yang bisa dilewati oleh kendaraan ulang-alik itu. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba, dan gunung-gunung dijadikan hingga menjadi fata morgana. Gunung yang begitu besar, gunung yang begitu hebat, gunung yang begitu dahsyat, teman-teman sekalian, itu menjadi sebuah pemandangan yang sangat indah. Ya nggak sih? Saya kalau sedang berada di amanah wakaf, seringkali saya berdiri di masjid, di mezanin, saya lihat kan sekeliling masjid Arjasari itu, masjid peradaban itu gunung. Rasanya nikmat sekali. Dan sepertinya gunung itu sejajar dengan kita. Ya, sepertinya gitu loh. Yang jauh itu sejajar. Kebayang nggak? Bandung itu indahnya kenapa? Dikelilingi gunung. Nah, kalau Anda di utara melihat gunung yang ada di selatan. Nah, Masjid Amanah Wakaf Percikan Iman ini ada di selatan. Maka bagian utara itu kelihatan sekali. Indahnya luar biasa. Allah jadikan gunung-gunung itu menjadi sesuatu yang sangat indah yang kamu lihat. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini ayat ke-20 yang kita bahas pada pagi ini. Jadi kita membahas ayat ke-12 sampai dengan ayat 20. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan. Tiap hari Senin kita membahas buku yang ada di tangan saya, Tafsir Al-Hikmah. Sengaja saya tulis dengan bahasa yang renyah. Jadi saya berusaha menghindari istilah-istilah terlalu ilmiah dalam tafsir, ya. Karena memang kalau buku ilmiah mah ini kategorinya ilmiah populer. Jadi walaupun basic Anda bukan ilmu tafsir, basic Anda tidak paham tentang agama, semoga buku yang saya tulis ini namanya Tafsir Al-Hikmah itu bisa dicerna. Karena rata-rata kalau buku tafsir itu berat. Jadi buku tafsir itu baru difahami oleh orang-orang yang basic ilmu agamanya udah bagus, ya. Nah, ini mah orang yang mu'alaf saja yang baru masuk Islam, insya Allah, ya, bisa memahami tafsir yang ada di tangan saya. Namanya Tafsir Al-Hikmah juz ke-30. Kenapa saya tulis juz 30 dulu? Karena itulah yang paling sering kita baca di dalam sholat. Dan ayat-ayatnya banyak berbicara tentang keimanan. Sahabat tercinta, insya Allah minggu depan kita bahas ke ayat 21 dan seterusnya. Semoga Allah senantiasa menolong kita, melindungi kita, menguatkan iman kita. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang penuh mawaddah, rahmah, dan sakinah. Anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh-solehah, yang menjadi penyejuk hati kita, yang menjadi cahaya kubur setelah kita berpulang. Demikian yang bisa saya bahas. Subhanaka Allahumma wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.